Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan memaparkan materi tentang regresi linear sederhana. Sebelum kita memulai pelajaran, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu regresi linear sederhana. Jadi, regresi linear sederhana adalah metode pendekatan untuk permodelan adanya pengaruh antara satu variabel dependen dengan satu variabel independen. Dalam model regresi, variabel independen menjelaskan variabel dependennya. Dalam analisis regresi linear sederhana, pengaruh antara variabel bersifat linear, yaitu terdapat pada perubahan variabel X akan diikuti oleh variabel Y secara tetap. Sementara pada pengaruh non-linear, perubahan variabel X tidak diikuti dengan variabel Y secara proporsional seperti model kuadratik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa itu analisis regresi dan analisis korelasi. Dengan analisis regresi, kita dapat mengetahui bentuk hubungan antara dua variabel atau prediksi dari data yang ada. Sedangkan dengan analisis korelasi, kita dapat mengetahui eratnya hubungan antara dua variabel. Semakin erat hubungannya, maka kita semakin yakin bahwa hubungan dua variabel tersebut adalah hubungan sebab akibat. Analisis regresi dan analisis korelasi didasarkan atas hubungan yang terdiri antara dua variabel atau lebih. Variabel yang digunakan untuk meramal disebut variabel bebas atau independen. Variabel independen dapat terdiri dari satu variabel atau lebih. Sedangkan variabel yang akan diramal disebut variabel respon atau dependen. Variabel dependen terdiri dari satu variabel. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang asumsi regresi linear sederhana. Yang pertama, asumsi normalitas. Asumsi normalitas berlaku untuk nilai error, di mana nilai residual terdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai error atau nilai residual yang berdistribusi normal. Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menguji normalitas data, yaitu dengan grafis dan statistik. Secara grafis, yaitu dengan metode kertas peluang, histogram, dan kumulatif frekuensi. Sedangkan secara statistik dengan menggunakan Lilliefors test, Kolmogorov test, chi-square, Shapiro test. Yang kedua, asumsi homogenitas varians. Asumsi homogenitas varians adalah kondisi varians dari semua sampel bersifat homogen. Uji homogenitas varians adalah pengujian untuk mengetahui apakah varians-varians bersifat homogen atau tidak. Metode yang dapat digunakan untuk menguji homogenitas varians adalah dengan menggunakan Levin test, Bartlett test, atau Fisher-F. Nah, selanjutnya adalah persamaan regresi linear sederhana. Persamaan regresi linear sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas dengan satu variabel tak bebas, yang biasanya digambarkan dengan garis lurus, seperti disajikan pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, ada persamaan regresi linear sederhana untuk data populasi. Dengan persamaannya yaitu YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah epsilon I, di mana YI adalah variabel tak bebas, XI adalah variabel bebas, beta 0 adalah intercept atau konstanta, beta 1 adalah koefisien regresi, sedangkan epsilon I adalah kesalahan acak. Selanjutnya, ada persamaan regresi linear sederhana untuk data sampel. Dengan persamaannya yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Dengan Y adalah garis regresi atau variabel respon, A adalah konstanta atau intercept, B adalah konstanta regresi atau slope, X adalah variabel bebas atau prediktor.
Besarnya konstanta A dan B dapat ditentukan dengan persamaan seperti berikut. A sama dengan sigma YI dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikali sigma XI YI per N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat. Sedangkan B sama dengan N dikali sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI per N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat, yang mana N-nya adalah jumlah data. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang metode OLS atau kuadrat terkecil. Prosedur statistik untuk mendapatkan garis regresi yang paling baik adalah dengan cara meminimumkan jumlah kuadrat error. Jumlah deviasi kuadrat yang biasanya disebut jumlah kuadrat untuk kesalahan atau SSK yang didefinisikan sebagai berikut. SSK sama dengan sigma YI dikurang A dikurang PXI kuadrat. SSE diasumsikan berdistribusi normal yang paling bebas dan identik dengan rata-rata nol dan varian. Selanjutnya yaitu estimator untuk A dan B. Yang pertama, estimator OLS untuk B adalah B sama dengan S XY per S XX dan A sama dengan Y bar dikurang B1 X bar, di mana jumlah SXY dan SXX didefinisikan sebagai berikut. Sehingga B sama dengan sigma XI dikurang X bar dikali YI dikurang Y bar per sigma XI dikurang X bar kuadrat, dan A sama dengan 1 per N dikali sigma YI dikurang BI sigma XI sama dengan Y bar dikurang BI X bar. Selanjutnya yaitu uji signifikansi koefisien regresi linier sederhana. Yang pertama, koefisien korelasi. Koefisien korelasi dilambangkan dengan R kecil. Untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel prediktor X dan respon Y, dilakukan analisis korelasi yang hasilnya dinyatakan oleh suatu bilangan yang dikenal dengan koefisien korelasi. Biasanya, analisis regresi sering dilakukan bersama-sama dengan analisis korelasi. Persamaan koefisien korelasi R diekspresikan sebagai berikut. Selanjutnya, koefisien determinasi dilambangkan R kuadrat. Koefisien determinasi dapat ditentukan dengan mengkuadratkan koefisien korelasi. Dari sebuah contoh kasus, koefisien determinasinya adalah R kuadrat sama dengan 0,90. Nilai ini berarti bahwa 90% variabel bebas atau prediktor X dapat menerangkan atau menjelaskan variabel tak bebas atau respon Y, dan 10% dijelaskan oleh variabel lainnya. Yang kedua, uji signifikansi dan hipotesis. Jika telah ditentukan koefisien determinasi atau R kuadrat, maka selanjutnya dilakukan uji signifikansi hipotesis yang diajukan. Dengan uji signifikansi ini, dapat diketahui apakah variabel bebas atau independen X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tak bebas atau dependen Y. Arti dari signifikan adalah bahwa pengaruh antar variabel berlaku bagi seluruh populasi. Dalam tayangan ini dibahas uji signifikansi menggunakan uji T. Yang selanjutnya adalah uji T. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam uji T pada regresi linier adalah: yang pertama, menentukan hipotesis, yaitu H0 dan H1. H0 adalah beta sama dengan 0, atau variabel X tidak berpengaruh signifikan atau nyata terhadap Y. Dan H1 adalah beta tidak sama dengan 0,
atau variabel X berpengaruh signifikan atau nyata terhadap Y. Yang kedua, menentukan taraf signifikansi atau alfa. Tingkat signifikansi alfa yang sering digunakan adalah alfa sama dengan 5% atau alfa sama dengan 0,05. Yang ketiga, yaitu menghitung nilai t-hitung menggunakan rumus t-hit sama dengan R dikali akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat. Yang keempat, menentukan daerah penolakan H0 atau daerah kritis. Bentuk penyajian data dua arah, sehingga menggunakan uji T dua arah. H0 akan ditolak jika t-hit lebih besar dari t-tabel, atau negatif t-hit lebih kecil dari negatif t-tabel. Hal ini berarti H1 diterima, sedangkan H0 akan diterima jika negatif t-hitung lebih kecil dari t-tabel lebih kecil dari t-hitung, berarti H1 ditolak. Di bawah ini adalah contoh dari daerah penolakan H0 atau daerah kritis. Yang kelima, itu menentukan t-tabel menggunakan tabel uji T. Tabel uji T untuk alfa sama dengan 5% dan derajat kebebasan atau DF sama dengan N dikurang K, dengan N adalah jumlah sampel atau pengukuran, K adalah jumlah variabel atau variabel bebas ditambah variabel terikat. Langkah ke-6 yaitu kriteria pengujian nilai t-hitung dan t-tabel. Bila t-hitung kecil dari t-tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Bila t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Langkah ke-7 yaitu kesimpulan dari uji signifikansi tersebut. Langkah-langkah analisis dan uji regresi linier sederhana. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan analisis dan uji regresi linier sederhana adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan dari analisis regresi linier sederhana. Yang kedua, mengidentifikasi variabel prediktor dan variabel respon. Yang ketiga, melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabel. Yang keempat, menghitung X kuadrat, X, Y, dan total dari masing-masingnya. Yang kelima, menghitung A dan B menggunakan rumus yang telah ditentukan. Yang keenam, membuat model persamaan garis regresi. Yang ketujuh, melakukan prediksi terhadap variabel prediktor atau respon. Yang kedelapan, uji signifikansi menggunakan uji T dan menentukan taraf signifikan. Selanjutnya adalah contoh kasus regresi linier sederhana. Untuk lebih memahami tentang analisis regresi linier sederhana, mari kita lihat contoh kasus berikut. Suatu data penelitian tentang berat badan 10 mahasiswa yang diprediksi dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori per hari. Bagaimana menganalisis kasus ini? Untuk menganalisis kasus ini, hal-hal yang perlu dilakukan adalah 1. Tujuan. Tujuannya adalah apakah konsumsi jumlah kalori per hari mempengaruhi berat badan mahasiswa. Yang kedua, variabel. Variabel X adalah variabel bebas, yaitu jumlah kalori per hari. Dan variabel Y adalah variabel tak bebas, yaitu berat badan, dengan data sebagai berikut. Sebelum kita mulai menjawab, terlebih dahulu kita tentukan dulu XY, X kuadrat, Y kuadrat, dan jumlah masing-masingnya untuk mempermudah kita melakukan perhitungan dengan membuat tabel seperti di bawah ini. Setelah membuat tabel, selanjutnya kita akan menentukan koefisien regresi B dengan menggunakan rumus yang telah diberikan, yaitu sebagai berikut. Sehingga kita mendapat nilai B adalah 0,149. Selanjutnya, kita akan menentukan konstanta A
dengan menggunakan rumus yang telah diberikan sebagai berikut. Sehingga kita mendapatkan nilai A yaitu 2,608. Sehingga model persamaan regresi linier sederhananya adalah Y sama dengan 2,608 ditambah 0,1. Selanjutnya, ada penggambaran data dan garis regresi yang dihasilkan dan disajikan pada gambar sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan menentukan koefisien korelasi atau R. Dalam contoh kasus di atas, maka koefisien korelasinya adalah sebagai berikut. Sehingga kita mendapat nilai R sama dengan 0,95. Nilai ini memberi arti bahwa hubungan variabel bebas dengan variabel terikat adalah sangat kuat. Persentasenya 95%. Jadi, berat badan memang sangat dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori per hari. Selanjutnya yaitu kita akan menentukan koefisien determinasinya atau R kuadrat. Dari contoh kasus di atas, maka koefisien determinasinya adalah R kuadrat sama dengan 0,90. Nilai ini berarti bahwa 90% variabel bebas atau prediktor X dapat menerangkan atau menjelaskan variabel tak bebas atau respon Y, dan 10% dijelaskan oleh variabel lainnya. Setelah itu, dari contoh kasus di atas, dapat kita ketahui koefisien determinasinya yaitu 0,90, koefisien korelasinya yaitu 0,95, dan jumlah data adalah 10. Hipotesis yang diasumsikan atau diajukan adalah H0 yaitu beta sama dengan 0 atau variabel X tidak berpengaruh signifikan atau nyata terhadap Y, dan H1 yaitu beta tidak sama dengan 0 atau variabel X berpengaruh signifikan atau nyata terhadap Y. Taraf signifikasinya adalah 5%. Nilai T hitung menggunakan rumus T hit sama dengan R akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat sama dengan 0,95 dikali akar 10 dikurang 2 per akar 1 dikurang 0,90 sama dengan 8,497. Berarti T hitnya adalah 8,497. Selanjutnya ada derajat kebebasan atau DF, yaitu N dikurang K adalah 10 dikurang 2 sama dengan 8. Dengan menggunakan tabel uji T untuk taraf signifikansi alfa sama dengan 5% atau 0,05 dan derajat kebebasan sama dengan 8, maka diperoleh nilai T tabel yaitu 2,306. Selanjutnya kita akan membandingkan T hit dengan T tabel. T hitung lebih besar dari T tabel, maka 8,497 lebih besar dari 2,306. Kesimpulannya yaitu nilai T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga dikatakan bahwa ada pengaruh nyata atau signifikan variabel prediktor terhadap variabel respon dengan taraf signifikansi 5%. Baiklah teman-teman, sampai di sini video pembelajaran mengenai materi regresi linear sederhana. Semoga video pembelajaran ini dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.